Farid ada Farid? Hadir, Pak. Ada Farid? Hadir. Farid untuk yang analisis kemarin sama yang sekarang jangan dulu di-recap ya, jangan di-pasting. Karena ada beberapa yang bukan sih. Oh sih, slide-nya kurang mantap. Ditarik dulu aja ya dari YouTube. Teman-temannya yang belum subscribe, mau nggak subscribe channelnya Farid? Yang analisis jangan dulu direkam karena ada beberapa ini ya, apa sih, ada yang banyak yang berbeda. Ini juga harus dijelaskan dari yang kemarin kan kriteria ya. Yang poin kedua kan tentang analisisnya. Suara saya terdengar kan? Takutnya delay. Kedengaran, Pak? Enggak putus-putus ya? Enggak sih, lancar di saya. Oke, siap. Oke, untuk yang kemarin kan yang poin pertama yang pokok pembahasan itu tentang kriterianya ya. Yang kedua analisis. Nah, maksudnya yang kedua ini yang sekarang kita jelaskan sekarang ini lanjutannya. Oke. Nah, yang untuk sekarang lebih kita jelaskan lagi tentang pengertian analisisnya ya. Analisisnya kalau kemarin kan kriterianya ya. Analisis kebutuhan, langsung langkah-langkah analisis kebutuhan, kemudian sumber analisis kebutuhan. Nah, ini bisa juga digunakan untuk nanti ketika kalian menganalisis kebutuhan untuk video ya, media video atau media audio visual sebenarnya. Atau juga bisa dikembangkan lagi ketika kita akan membuat sebuah produk gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk pengertian analisis kebutuhan ini saya ambil dari John McNeil ya. Analisis kebutuhan atau need assessment adalah proses menentukan prioritas kebutuhan pendidikan. Nah, maksudnya ini selain kalau sebenarnya analisis kebutuhan bukan pendidikan aja ya, karena sekarang kita fokusnya di dunia pendidikan, kemudian yang kita fokuskan lagi ke audio. Nah, ini lebih misalnya lebih spesifik lagi gitu. Kalau secara general bisa kita gunakan untuk analisis kebutuhan misalnya produksi ya, produksi itu ya untuk pabrik pakan, makanan binatang atau misalnya produksi tentang apa. Kalau kalian pernah kerja prosesnya jadi produksi kardus, pernah jadi buruh pasti buruh pabrik sama 8 bulan ya, itu produksi. Nah, itu dianalisis juga kebutuhannya. Oke, kemudian kebutuhan pada hakikatnya merupakan kesenjangan antara harapan, ya, kemampuan yang harus dimiliki, dengan kenyataan kemampuan yang telah dimiliki. Nah, misalnya kesenjangannya itu berbeda ya. Ketika sebelum belajar dengan menggunakan misalnya media itu, kemampuannya hanya tahap level 1. Nah, ketika ada media bantu untuk belajar tentang materi itu, maka dia akan memiliki kemampuan lebih. Nah, itu ya. Ini kebutuhan sekali lagi akadnya merupakan kesenjangan. Pasti ada kesenjangan. Sama ketika kita akan melihat si satu, misalnya fasilitas di rumahnya lengkap dengan fasilitasnya yang tidak lengkap ketika belajar. Pasti kalau baik lagi sih kemandiriannya. Kalau kemandirian si peserta didik itu bagus, walaupun tanpa fasilitas yang lengkap, dia akan mandiri untuk mencapai pembelajarannya. Dia akan berusaha untuk memenuhi capaian pembelajarannya seperti itu. Bisa dia misalnya tidak pulang ke rumah, bisa ke perpus ya seperti itu. Tapi ini sedikit yang yang mandirinya lumayan bagus, apalagi di pandemi ini seperti itu. Sekali lagi kesenjangan ya. Kalau misalnya kecuali nih yang tadi fasilitasnya banyak, kemudian kemandiriannya bagus, mungkin itu misalnya hasil dari capaian pembelajarannya itu bagus juga gitu, nggak akan turun. Kembali lagi kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kalau harapan tadi kemampuan yang harus dimiliki harusnya tingkat 2 misalnya pemikirannya, tapi dengan kenyataan yang ada dia kemampuannya telah dimiliki ya. Kemampuan yang telah dimiliki maksudnya hanya level 1, harusnya level 2 harapannya, tapi dia baru mampu di level 1. Nah, dengan adanya pembelajaran diharapkan kenyataan dia yang sekarang ini
hanya level 1 bisa naik ke level 2 gitu. Sama ketika pemikiran kalian misalnya tentang belajar audio, ini hanya baru mengenal audio itu tape record, kemudian ketika diberikan pembelajaran akan tahu harapannya apa? Tahu tentang podcast gitu. Paham? Nah, di sini. Nah, itu kebutuhan kita ketika kalian hanya bisa misalnya membuat tape record, tapi ketika apa sih harapannya ini dalam pembelajaran ini kalian bisa membuat sebuah podcast gitu. Oke, sampai sini pengertiannya bisa dimahami, dipahami. Oke, monggo Nadia. Oke, selanjutnya untuk langkah-langkah. Nah, ini kita harus tahu langkah-langkah menganalisis kebutuhan ya. Yang pertama itu pengumpulan informasi, kemudian identifikasi kesenjangan. Sebenarnya hampir sama dengan kemarin ya, kriteria ini kebutuhan audit ya hampir sama. Nah, tapi ini langkah-langkahnya. Analisis performance, kemudian mengidentifikasi kendala beserta sumbernya, kemudian kita identifikasi karakter siswa, kemudian kita identifikasi tujuannya, kemudian menentukan permasalahannya. Sebenarnya ini kita bisa juga gunakan untuk apa? Kebutuhan pembelajaran bukan toh audio. Kita cek dulu identifikasi karakteristik siswanya, dia cocok dengan audio atau video. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Nah, ketika kita akan menganalisis ya, untuk ketika kita akan membangun baik itu audio, kemudian video, atau ketika kalian misalnya seorang IT juga sama, ketika membuat program kita harus mengumpulkan informasi dulu. Nah, pengumpulan informasi itu bisa dari apa? Sumber yang ada, SDM-nya ya, sumber SDM-nya. Misalnya kita akan bangun untuk si siswa tingkat apa? Tingkat SD. Nah, kita cari informasinya dulu. Informasi dari karakternya diri. Nah, ini masih berkaitan ya. Karakternya sendiri, kemudian kita tulis juga si gurunya, kemudian lingkungannya, cari informasi dulu agak lengkap itu. Kalau udah cari informasinya dapat, baru kita identifikasi kesenjangannya. Identifikasi ini istilahnya teh homogen atau heterogen dari pembelajarannya. Ada yang pintar, ada yang enggak, gitu. Kan itu kita harus cek dulu, gitu. Kemudian ada yang istilahnya fasilitasnya lengkap di rumahnya atau ada yang enggak gitu. Misalnya dia ya orang mampu dalam artian fasilitasnya dilengkapi orang tuanya dari handphonenya, gadgetnya gitu untuk pembelajarannya. Menunjang kan? Nah, itu kita lihat cek kesenjangannya gitu. Kemudian cek lagi juga apa? Si gurunya. Kesenjangan di sini kan gurunya juga apakah dia bisa mengoperasikan IT ya, itu juga harus cek. Kan ada yang misalnya satu mata pelajaran ada beberapa guru ya. Nah, di situ kan cek di timnya. Kita lihat kesenjangannya, ada yang high tech atau enggak misalnya seperti itu. Atau kemampuannya lebih atau enggak. Lebih dominan mana? Nah, itu kita cek juga. Kita identifikasi juga. Identifikasi kesenjangannya. Kalau misalnya lebih besar lagi, misalnya untuk produksi beberapa sekolah, cek lagi. Sekolah yang kita beberapa sekolahnya cek mampu nggak sekolahnya itu untuk mengadakan misalnya kita buat produk untuk audio atau misalnya ketika nanti membuat video seperti itu. Cek identitas kesenjangannya. Kalau misalnya kesenjangan nggak terlalu lebih bisa kita lakukan. Kalau lebih ya siasati media apa yang cocok misalnya. Nggak mungkin misalnya yang kurang misalnya bukan tidak mampu kurang untuk mengadakan fasilitas itu kita paksakan untuk mengadakan fasilitas itu. Seperti ini kan audio sekarang kan udah canggih ya, bukan tape record lagi istilahnya. Gunakan PC atau pakai CD-ROM ya, CD player itu bisa. Karena harganya lumayan. Nah, itu kita nggak bisa paksakan ke sekolah yang belum misalnya mampu ke tahap itu. Gitu. Kita cek dulu beberapa sekolah itu misalnya mampu, ya udah cocokkan. Sesuaikan aja dengan hasil apa informasi yang kita dapat. Kemudian kesenjangannya. Kemudian hasil analisis performance ya. Nah, performance di sini bisa dari performance peserta didik, ya kemampuannya ya. Kemudian performance pendidik bisa juga ke media kita, performance kita yang kita buat itu baik atau enggak. Misalnya kita buat itu istilahnya
menggunakan ketika ini udah mulai ya cocok nggak nih performance-nya ketika kita gunakan audionya cocok nggak digunakan untuk si peserta didik itu seperti itu. Nah, baik lagi performance di sini juga baik nggak ketika kita buat bukan, media ini dengan materi misalnya sejarah seperti itu, atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau biologi. Nah, kita performanya cocok nggak ini gunakan media ini? Kalau performance menggunakan media ini kurang baik, ya kita gunakan alternatif lain seperti itu. Nah, ini sekali lagi analisis kebutuhan. Sekali lagi analisis kebutuhan ini tidak hanya untuk audio ya, kita bisa juga untuk video atau bahkan produk lain kita analisisnya. Kemudian identifikasi kendala beserta sumbernya. Misalnya kita identifikasi peserta ini, sumbernya peserta ya. Kendalanya di mana? Apakah dia belajar dengan baik seperti itu. Kemudian cek lagi juga apakah anak ini lebih dominan untuk mendengar ketika belajar atau melihat seperti itu, atau dua-duanya. Kita lihat cek dulu. Nah, kita identifikasi. Misalnya kendala, misalnya kita akan mengembangkan audio, kendala playernya nggak ada. Terus ketika dicek, nah peserta itu lebih dominan video. Ya kita nggak memaksakan seperti itu. Kita cek identifikasi dan kendalanya. Kemudian ke sekolah juga cek juga fasilitasnya ada nggak gitu. Kalau misalnya fasilitas yang akan kita gunakan itu kurang menunjang, ya jangan juga paksakan seperti itu. Kalau bisa cari alternatif lain seperti itu untuk apa? Membuat sesuatu yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Kemudian identifikasi karakter siswa. Nah, untuk karakter siswa tadi ya, cek juga dari kemandiriannya belajar, kemudian kemampuan dia menyerap pelajaran, itu beda ya. Mandiri dengan kemampuan dia menyerap. Kan ada yang cepat ya, ada yang loading lah istilahnya. Nah, ini jangan dipaksakan juga. Jangan istilahnya kita terapkan beberapa. Nah, ini juga hampir persis ketika kita apa menganalisis sebuah butir soal. Cek karakter siswanya. Gitu. Ada yang lebih tanggap, ada yang kurang gitu. Itu kita harus sabar. Itu bisa kita siasati, lihat hasil dari pembelajarannya. Misalnya hasil pembelajarannya yang pertama itu lebih dominan rendah, ketika kita menggunakan pembelajaran dengan media A, cek dengan media B. Kalau media B itu bagus, berarti cocok dengan media B. Nah, itu seperti itu. Cek karakter siswanya. Kemudian identifikasi tujuannya. Tujuan di sini kita cek kebutuhan kita apa gitu. Kebutuhan kita untuk apa? Pembelajaran bahasa Indonesia. Tentang apa? Tentang apa? Mengenal misalnya, mengenal Indonesia. Mengenal Indonesia tentang apa lagi? Lebih kita cek lagi. Indonesia tentang apa? Terciptanya Nusantara. Seperti itu. Terus harus diidentifikasi tujuannya. Tujuan kita membelajar bahasa Indonesia, tentang mengenal Indonesia, terbentuknya Nusantara. Seperti itu. Ini identifikasi tujuan. Pencapaian si peserta didik nanti apa? Gitu. Dari tujuan yang kita akan belajar. Bahasa Indonesia itu. Kalau nggak bahasa Indonesia, biologi misalnya. Capaiannya misalnya membedah. Gitu. Kalau misalnya bahasa Inggris, misalnya dia tenses, menguasai tenses. Apa dulu? Kan tenses ada 16 ya kalau nggak salah. Enggak mau langsung kita berikan semuanya, enggak, tapi satu-satu dulu. Misalnya present tense, kita sekali lagi identifikasi tujuan kita, misalnya pembelajaran present tense, kita fokus di situ dalam satu media itu. Kemudian tentukan permasalahannya, menentukan permasalahannya. Tadi permasalahan tadi ya ketahuan, misalnya tadi peserta didik misalnya dari segi pembelajaran kemarinnya kurang, kita biasa siasati dengan apa? Media ini dengan pola bahasanya dengan bahasa sehari-hari seperti itu misalnya. Kemudian dibantu lagi ketika kurang interest dengan media yang ada, misalnya cetak udah ada tapi kita butuh penunjang audio. Nah, audio itu bisa menunjang, terintegrasi dengan media cetak itu pembelajaran. Kita bisa bantu dengan apa? Media yang sudah ada ketika membuat audio pembelajaran. Misalnya bahasa Inggris sudah ada medianya. Nah, baru kita buatkan audionya dengan pembahasan yang sama dari itu. Kita cek lagi di sini identifikasi dia. Permasalahannya udah ketahuan bahwa si anak misalnya perlu misalnya media bantu ketika
membaca kurang fokus, bisa bantu dengan audio pembelajaran. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Halo? Tidak ada? Nggak ada Pak, lanjut Pak. Naisa? Lanjut aja Pak. Lanjut. Oke. Selanjutnya sumber analis kebutuhan. Nah, kan kalau kita membuat sebuah produk, misalnya kita cek, kan dia ada dua ya, pembelajaran untuk akademiknya, ada juga non akademik. Oke, kita cek analis kebutuhan akademik. Kita misalnya tertuju kepada mata pelajaran misalnya ya, pada mata pelajaran tertentu, misalnya bahasa Indonesia tadi, tentang sejarah Indonesia, tentang apa terciptanya terbangunnya Nusantara. Nah, itu harus ada yang dari pola tulisan ya, tulisan. Satu lagi misalnya dari pola bahasa atau penemuan-penemuan yang ada. Yaitu secara digali, kemudian dibuat sebuah kurikulum. Dan sampai tujuannya semana. Biasanya kan ada KIKD ya di situ. Kalau untuk kebutuhan non akademis biasanya profesi untuk misalnya kalian untuk menambah tingkatan akademis itu tadi bahasa Inggris ya, bahasa Inggris misalnya di akademik hanya sampai berapa tensis. Nah, untuk pencapaian apa sih namanya lebih dalam lagi, ketika pembelajaran tesis ditambah grammarnya, kita menggunakan non akademik, misalnya prepared seperti itu ya, lebih dalam lagi di sini. Ini non akademik, bisa menunjang ke kebutuhan akademik. Nah, kita harus cek juga di situ. Ini untuk sumber analisis kebutuhan. Oke, ini untuk analisis kebutuhan akademik kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya ya, lebih dalam lagi untuk menganalisis kebutuhan akademik dan non akademik, karena berkaitan nanti kepada GBIM ya. Kemarin masih dibaca nggak hasil rangkumannya? Hanya sebatas di-create aja. Halo? Halo? Tes? Dibuat nggak? Saya terdengar. Kedengaran. Nah, dibaca nggak? Terdengar, Pak. Benar dibaca. Oke, kita bahas ya yang GBIM dengan GM. Oke, saya satu. Karena dua pertemuan ya sekarang ini. Hadir. Presentasinya terlihat, slide-nya? Terlihat, Pak. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang digabung dengan garis besar isi media ya, radio pembelajaran yang kemarin sudah kalian buat di blog. Nah, itu blognya masih saya dalam nilai ya, harus dicek satu-satu soalnya. Kemudian referensinya juga harus dicek juga supaya enggak asal dari temannya. Oke. Oke, kita bahas satu-satu. Untuk pembahasan kali ini, untuk GBIM, kita jelaskan tentang pengertian garis besar isi medianya, kemudian garis besar isi media audio pembelajaran, audionya ya. Oke. Untuk pengertiannya, untuk GBIM adalah kerangka acuan atau petunjuk yang digunakan sebagai pedoman bagi penulis naskah untuk menuangkan ide-ide pada program media. Nah, GBIM ini berisi rancangan materi pelajaran dari satu pelajaran tertentu dengan tema dan topik tertentu. Nah, hampir ini ketika kita buat naskah, di naskah itu kita berikan garis besar isi medianya yang akan kita masukkan ke dalam naskah itu. Misalnya materi pelajaran tadi bahasa Indonesia, jangan bahasa Indonesia. Misalnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Mata pelajarannya bahasa Inggris dengan tema misalnya present tense, dan topik tertentunya, sekali lagi, topik tertentunya misalnya present tense. Kan ada dua ya. Ada berapa tenses? 16 ya kalau salah. Benar nggak nih yang bisa bahasa Inggris? Oke. Kalau Saya nggak ngerti, Pak. Ini membuat media, kita harus cek dulu mata pelajarannya, mata pelajaran yang akan kita buatkan medianya, satu mata pelajaran. Jangan general dalam satu media itu. Bisa panjang durasinya. Kita buat materinya itu
tertuju pada tema tertentu dan topik tertentu. Gitu. Seperti tadi, misalnya bahasa Inggris mata pelajarannya temanya tentang tenses, kemudian topik tertentunya itu tadi apa? Tentang present tense gitu. Paham? Kalau di PAUD ada yang kerja di PAUD atau ngajar di PAUD mungkin? Ada mata pelajaran tentu nggak? Yang lumayan ini. Mata pelajarannya mengenal bahasanya misalnya bahasa Indonesia. Nah, bahasanya temanya tentang apa? Mengenal apa huruf misalnya. Topiknya apa? Huruf A B C aja gitu. Misalnya ini ya. Saya belum lihat kan untuk kurikulum PAUD. Oke. Misalnya bahasa Indonesia udah. Bahasa Indonesia, sejarah bahasa Indonesia. Yaitu tentang tadi temanya tentang Indonesia. Indonesia dan topiknya tertentu misalnya Nusantara gitu. Kita harus lebih spesifik lagi ketika apa membuat sebuah media. Nah, di garis besar isi media ini tuangkan di situ ide-ide yang akan kita apa buat di program media kita. Masukkan aja itu. Oke. Ada pertanyaan untuk GBM, pengertian GBM? Tidak ada. Saya lanjut ya. Nah, fungsinya hampir sama dengan pengertiannya sebenarnya. Fungsinya untuk memudahkan, sekali ini memudahkan si penulis naskah dalam menuangkan materi atau ide-ide pada penulisan naskah. Ini sangat membantu ketika kita akan buat naskah, GBM ini sangat membantu kerangkanya gitu. Atau pedoman yang sudah ada. Nah, nanti ada di slide terakhir kita akan bahas GBM dengan JM. Sekali ini berfungsi untuk memudahkan penulis ya. Dengan ini kita akan mengembangkan media dengan enak, dalam artian mudah. Sama ketika kalian seorang programmer, kalian harus buat konsepnya dulu. Satu buat algoritmanya, buat flowchartnya, baru buat programnya gitu. Ada juga dari flowchartnya kita algoritmanya. Algoritma kan ada beberapa yang kode gitu. Nah, ini yang beda. Kalau untuk media, untuk pengembangan media, audio atau video, kita buatnya dengan ini, GBM. Kemudian dituangkan untuk mengembangkan naskah. Jadi ini untuk memudahkan sekali, memudahkan menulis naskah dan menuangkan materi. Ada yang bilang, bisa nggak tanpa GBM? Bisa. Cuman ketika ada evaluasi, kita akan pusing juga. Di mana nih evaluasinya? Muter lagi. Kalau ada GBM yang sudah ada, kita tinggal, di nomor 8 nih. Ada yang kurang, itu bisa. Dengan GBM enak. Karena di situ ada penomoran, kemudian konsepnya, indikator yang akan kita berikan ke peserta didik, misalnya ke audiens, gitu ada. Gitu. Sama ketika kalian buat program juga, seorang IT ya, tanpa adanya algoritma atau misalnya flowchart, itu pusing juga. Nah, misalnya miss-nya di mana nih? Gitu. Kalau ada catatan di algoritmanya atau di flowchartnya, enak. Oh, ini di sini kan. Oke, ada pertanyaan untuk fungsi dari GBIM? Halo? Enggak ada, Pak. Ada apa? Lanjut, Pak. Jadi sekarang di GBIM ini apa yang akan kita buat, tuliskan aja secara garis besarnya, itu garis besar, namanya garis besarnya ya, di isi media. Nah, kemudian berkaitan dengan GBIM itu ada JM atau jabaran materi. Ini ada uraian lebih rinci misalnya dari pokok-pokok materi yang ada pada GBIM. Ini jabaran materi ini lebih menekankan pada uraian pengembangan materi secara keseluruhan, lebih detailnya misalnya. Kalau GBM secara garis besarnya, kemudian JM ini secara rinci. Nah, ini fungsinya harus ada GM ketika ada GBM ya. Ini ada membantu penulis naskah program untuk mengembangkan uraian sekali. Uraian materi yang tercantum dalam GBM. Lebih detail lagi ya, ditulis secara detail. Kemudian pokok materi yang terdapat pada kolom GBM dirinci pada kolom uraian materi pada GM. Kolom GBM sekali lagi dirinci pada kolom materi GM. Seperti itu. Harus ada ngeling misalnya. Di nomor biasa nanti.
Kita buat nomor 1 di GBIM apa materinya, indikatornya kita uraikan di JM nomor 1 gitu, di kolom 1 juga. Nah, kenapa harus ada JM? JM ini mencegah terjadi salah tafsir dan mempercepat proses pengumuman naskah. Ini terasa jika penulis naskah berlainan orang seperti itu. Kalau kalian, kalau nggak salah ya, film apa ya, Marvel atau apa ya, ada beberapa sutradara ya. Nah, sutradara tertentu supaya bisa berkembang apa seperti itu. Seperti Naruto juga kalau nggak salah, beberapa tuh ada konsep dari Boruto ya. Ada juga beberapa komik tuh dari komiker pertama itu si pembuatnya kurang bagus, makanya si pembuat kedua tuh lebih bagus lagi, tapi dengan izinnya seperti itu misalnya ya. Nah, ini untuk GM bisa ini supaya tafsirannya tidak berbeda ya, makanya JM itu sangat perlu, apalagi ketika kalian misalnya membuat produk besar terus tanpa ada uraian bisa miss penafsiran saya. Oke, untuk fungsi JM ada pertanyaan? Nah, ini untuk apa? Memperdetail dari GBEM gitu. Dan apa? Mencegah terjadinya salah tafsir. Kalau tidak pertanyaan kita lanjut. Nah, ini dia. Penulisan garis besar isi media. Ini ada beberapa kolom ya. Ini bisa banyak ini barisnya. Sesuai apa naskah yang akan kita buat. Bahkan ada sampai yang ratusan. Nah, nomor ini sebagai indexing. Ketika misalnya ada ada di nomor 4, kita tinggal lihat, nomor 4, koreksiannya, indikator. Nah, di kolom indikatornya apa? Nah, indikator ini pembelajaran ditulis dalam bentuk kata kerja operasional. Lagi dalam bentuk kata kerja operasional yang terukur. Misalnya, ini nanti dengan mempelajari ini, siswa dapat menjelaskan, misalnya, nah itu ya, menjelaskan. Itu kata kerja operasional. Menjelaskan atau misalnya memahami seperti itu ya indikatornya dengan menggunakan kata kerja operasional yang terukur. Kemudian pokok materi ini pokok materi yang akan disajikan, pokok materi yang disajikan dari indikator ini. Kemudian tuliskan referensi. Nah, ini acuan ya, pustaka acuan. Kita perlu dengan acuan ini ketika kita ini acuannya dari mana, kita misalnya dari buku atau misalnya dari internet, atau bisa juga dari YouTube itu sendiri. Nah, kita cantumkan. Jadi ini ya, penulisan GBM ini ada beberapa dari nomor. Ini penomorannya perlu. Kita untuk misalnya melakukan tracing ketika ada error di GM. GM itu nomor berapa? Nomor di GBM-nya seperti itu. Nah, nomor di GBM harus sama dengan di nomor GM nanti penjelasannya. Nah, itu untuk contoh. Untuk contoh, ini misalnya nomor 1 ya, saya belum menerima. Indikatornya menjelaskan proses alam ya, terjadinya kepulauan Indonesia. Ini indikatornya menjelaskan. Jadi si peserta didik itu dapat menjelaskan proses terjadinya kepulauan Indonesia. Kemudian pokok materinya apa? Menelusuri peradaban awal di kepulauan Indonesia. Pokok materinya nih, menelusuri peradaban awal nih di kepulauan Indonesia. Kemudian tuliskan referensinya. Kita yang akan buat itu audio media itu berasal dari referensi mana. Buku, tuliskan bukunya, si penulisnya siapa, ya seperti itu ya. Nama bukunya apa, penerbitnya apa. Kemudian jangan lupa halaman yang kita kutip misalnya. Akan kita jadi acuan. Oke. Untuk GBM udah terlihat? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Apa bisa? Mari sebentar. Oke, untuk GBM di sini. Nah, ketika kita buat GBM-nya, kita buat GM-nya. Untuk GM ini saya jelaskan lagi untuk GM. Nah, hampir sama kan untuk GM, tapi dia buat uraiannya. Misalnya nomor 1 tadi ya. Nomor 1 tentang
menjelaskan proses alam terjadinya kepulauan Indonesia. Ini menjelaskan proses alam terjadinya kepulauan Indonesia ya. Indonesia. Ini secara garis besarnya. Kemudian kita buat secara uraian di sini menjelaskan proses alam terjadinya kepulauan Indonesia dengan mengamati lingkungan. Nah, ini lebih rinci lagi ya. Dengan mengamati lingkungan. Paham? Dengan mengamati lingkungan. Pak. Kemudian di uraian ya, di GBIM, menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Nah, Kepulauan Indonesia sebelum mengenal tulisan. Nah, ini. Nah, ini kita lebih detail lagi. Mengenal tulisan. Sebelum mengenal tulisan. Kan di situ kan ada kan? Tahu ini kan apa sih? Manusia purba? Pithecanthropus erectus itu. Pernah dengar kan bahasa Indonesia? Nah, itu secara kita telusuri dari situ bahwa Indonesia itu berasal dari mana misalnya. Gitu. Kayak di Pensis itu kan ada kan? Ya, Pak. Nah, itu. Nah, ini kita telusuri dari uraiannya. Kemudian referensinya apa tadi ya? Nah, kemudian di GM itu kita berikan alur programnya. Misalnya ada opening dulu tadi ya. Nah, ini di GM. Kemudian ada narator dulu misalnya. Sebutkan. Misalnya pakai musik atau pakai FX. Nah, ini panduannya untuk pembuatan sebuah naskah. Jadi sekali lagi GM ini memperdetail istilahnya, memperjelas dari garis besar isi media. Kalau di GBIM itu tidak ada alur program, kalau di GM itu ada alur program sendiri. Ini untuk apa? Misalnya ada musik atau efek yang kita sisipkan ketika ada di penjelasan uraian. Bisa dengan misalnya dijelaskan di alur programnya. Ketika kita menjelaskan Indonesia sebelum mengenal tulisan, misalnya mau pakai backsound, silakan tulisan di sini di alur programnya. Gitu. Narator plus bisa kita dapat backsoundnya standar instrumen kah atau pakai misalnya kita ngambil lagu Indonesia Raya, bisa tuliskan Indonesia Raya di situ. Oke, paham? Paham, Pak. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Nanti buat naskahnya ya, buat GBIM dengan GM, kemudian buat naskahnya. Untuk contohnya nanti insya Allah saya kirim di Telegram kalau sudah dibuat ya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada, bisa kalau misalnya dari sekarang belum ada pertanyaan. Terus ketika kalian coba-coba buat GBM dengan GM, ada yang kurang paham, silahkan dikirim ya pertanyaannya ya. Jadi belajarnya nggak kaku banget. Kalian bisa pelajari dulu yang sudah dipelajari. Sekarang kemudian kalian referensi lebih detail lagi, baru tanyakan. Contohnya saya akan kirim insya Allah. Pak, itu yang pembuatan itu udah dicek, Pak? Ya, masih proses. Saya kan harus satu-satu. Oh, oke. Nah, kemarin ada yang nggak bisa dibuka tuh. Punya siapa ya? Saya lupa. Nanti saya kirim deh. Nama, kemudian URL. Ada satu nggak bisa. Pasti linknya langsung buka sih. Oh, linknya. Soalnya ya, recordnya nah. Jadi di Telegram misalnya berbentuk file. Nanti kalian bisa cek nama, kemudian URL dan istilahnya keterangannya bisa dibuka atau misalnya kurang apa saya cantumkan di situ. Untuk kontinya bisa kan? Nanti tinggal invite aja ya. Tinggal di invite aja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya buatkan absensi, maksudnya saya absensi. Ada
Pertanyaan nggak? Enggak, udah. Ya ada yang fokus sama tugas ya, harus sambil kerja. Oke. Audio pagi. Agung Surya ada? Ada Agung? Agung yang Ada, masuk? Pak. Ada, Oh, Pak. ada. Ada. Ahmad Al Fakri. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Eka. Hadir, Pak. Ahmad Eka kompinya ya? Ya, Pak. Oke. Alia Aryani. Alia. Ada Alia tadi kalau saya. Tadi ada, Pak. Ada Alia? Tadi ada kalau saya. Anissa Lutfiani. Ada, Pak. Anissa Sofia. Hadir, Pak. Azam Sahrul Qudsi. Hadir, Pak. Oke. Deviana. Hadir, Pak. Oke. Farid Fadilah. Hadir, Pak. Oke. Oke, Farid, untuk pertemuan kedua ini jangan di-record dulu karena masih diperbaiki. Oke, Fatan Kamal. Hadir selalu. Oke. Amalia Rahman. Hadir, Pak. Jihan Aura. Hadir, Pak. Kudri Asiliki. Ada Kudri? Oke, nggak lewat. Mary Handayani. Hadir, Bapak. Oke, Muhammad Gaos. Ya. Dan tadi nggak ada kalau saya. Muhammad Gaos. Nggak ada, baru join. Oke, sing OCE. Muhammad Mahesa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Yahran. Hadir, Pak. Oke. Nabila Safia. Hadir, Pak. Oke. Nabila Silvani. Hadir, Bapak. Oke. Putri Alpina. Hadir, Bapak. Pak Agung Tias. Hadir, Pak. Rasti Musdalifah. Hadir, Pak. Salsa Delia. Hadir, Pak. Safa Haula. Hadir, Bapak. Siti Nurhaliza. Hadir, Bapak. Tarik Ibnu Anwar. Hadir, Pak. Yuliza Fardana. Hadir, Bapak. Oke, Zaki Ramdan. Hadir, Pak. Masya Allah, ini main. Kelasnya lumayan. Bapak punten Kudri hadir, Pak. Pak, Gaos hadir, Pak. Punten. Oh, udah tadi. Udah kelihatan tadi. Oh. Ada, Pak. Ya. Kalau Kudri Asin ini. Yang Kudri. Hadir, Pak Kudri, Pak. Oh, Kudri. Nah, ya. Alia itu, Pak. Ada, Pak. Alia. Udah lengkap. Tadi Juan juga ada. Oke, sip. Oke, untuk hari ini tidak ada pertanyaan untuk didiskusikan. Bapak mau tanya, Yo. Bapak Nabil mau tanya. Berarti kalau GBIM itu sama kayak ini ya, Pak, modelnya algoritma gitu ya, min mapping gitu, Pak. Jadi harus tersusun Iya. konsepnya untuk membuat sebuah program. Iya. Ini mapping kan ada topik utamanya ya. Nanti kita buat detail Ya. langsung pohon lagi itu. Ya, seperti itu. Oh, oke. Bisa seperti itu. Tapi kalau udah terbiasa dengan min mapping akan mudah kok menggunakan GBIM gitu. Oh, Memang iya, Pak. pembelajaran itu seperti Nabila bilang ya, mind mapping. Kalau kalian misalnya ketika di kelas nyatet itu nggak harus ditulis semua, dengan mind mapping aja cukup.
kita tuliskan nggak pokoknya apa, kemudian buat pendukungnya, misalnya materi pendukungnya apa, kita buat gitu mind mapping. Nah, memang tingkat mahasiswa belajarnya kan pakai mind mapping sebenarnya. Oke, Jadi kalau terima kasih misalnya Nabila. mapping itu konsepnya aja ya Kak, maksudnya kayak pokok bahasan aja kan apa yang penting-pentingnya aja gitu kan? Betul, yang penting-penting aja. Karena itu misalnya dengan itu misalnya kuncinya kunci materi yang akan kita bahas misalnya seperti itu. Kemudian detailnya, nah itu pokoknya yang dimasukkan di mind mapping itu KK-nya ya, KK-nya, kunci utama yang iya. Kalau seperti jurnal juga kan di situ ada apa sih kata kunci ya, kata kunci. Nah itu KK-nya itu pendukung dari materi. Karena dengan kita mengingat K-nya itu bisa kita jabarkan. Oke, terima kasih. Ini kok ini pelajarannya pengembangan audio sekilas mirip sama kayak RPL ya Pak? Betul. Kamu dari SMP ya? Iya Pak, RPL. Oh ya. Nah, sebenarnya untuk sekali lagi ketika kita membuat sebuah produk itu nggak akan jauh berbeda ketika kalian terbiasa dengan project ya. Seperti RPL kan membuat aplikasi, sebenarnya hampir mirip. Seperti itu. Ketika kalian siapa bilang di NetCentric atau TKJ nggak ada, sama kita ketika menganalisis kebutuhan perlu juga tulis dulu garis besarnya apa, baru didetailkan seperti itu. Sekali ketika kita membuat sebuah produk hampir sama, mau kita buat audio kah, video kah, atau tadi buat aplikasi, hampir sama. Karena di analisis kebutuhan itu bisa digunakan untuk analisis kebutuhan media pembelajaran atau mengembangkan sebuah aplikasi. Kita analisis kebutuhan sama. Karena ada di bahasan lain juga, kalau saya buka di buku itu jelaskan ini bisa digunakan untuk beberapa produk. Karena sekali produk ya. Kalau namanya produk pasti sama analisis kita gunakan analisis kebutuhan. Need assessment pasti ada ketika kita membuat sebuah produk. Oke. Ada yang lain? Bapak mau tanya lagi. Pak Alfil. Pak, kalau untuk podcast itu kita jadi Pak? Podcast jadi. Itu kan nanti ketika sudah buat audionya nggak mungkin langsung upload gitu aja kan. Nggak enak kita upload, kita harus edit. Edit ini bukan berarti menghapus bagian materi. Itu menghapus misalnya ada ketika kita rekam tiba-tiba suara barang jatuh kan itu nggak enak didengar. Nah itu kita bisa cut di situ. Kita perlunya editing. Sekali lagi kita perlu belajar editing, audio editing ya. Tadi meminimalisir gaduh. Sama ketika kita buat video, misalnya ketika muncul orang, nah itu padahal orang itu nggak bagian kita, nah itu bisa diedit gitu. Paham? Podcast memang ujung-ujung podcast. Kalau nggak podcast kita buat itu audio digital. Kalau kalian pernah dengar Hafiz, tahu Hafiz? Mainan? Yang anak? Yang mana? Nah, kan itu kan ada dua versi. Ada yang audio video ya, atau enggak videonya, ada yang juga berbentuk boneka aja. Nah, itu betul audio kan? Nah, itu kita bisa. Itu bisa ketika kita buat materinya, itu bisa pakai micro SD, tinggal masukkan aja ke Hafiz itu. Oke, seperti itu. Oke, ada yang lain? Kalau untuk UTS? Ya Pak, kalau untuk UTS. Untuk materi ya? Iya, untuk materinya. Materinya akan saya share. Kalau nggak salah ada yang udah saya share di LMS. Apa di kelas kalian, apa kelas malam ya? Saya cek lagi nanti di LMS. Saya termasuk siap-siap aja. H-1 biasanya saya akan share soal-soal yang mungkin seperti untuk persiapan lah ujian. Kalau kalian pelajari bisa nilainya bagus. Begitu. Kadang ngambil dari hasil latihan itu saya ambil. Oke. Untuk UTS jangan khawatir, untuk UAS jangan khawatir. Selama kalian ikut perkuliahan,
jarang masuk mah hese. Sekali lagi yang sering masuk kuliah itu akan mudah nilai. Itu aja sih prinsipnya. Jangan khawatir nilai jelek, biasanya kalau dia aktif di kuliahan sering masuk ya minimal kayak SMK apa KKM mah dapat lah gitu. Itu ada pertanyaan lain UTS jangan upload sekali lagi ya. Silakan upload untuk materinya, kemudian kalau nggak salah H-1 sering saya buat sebuah UTS apanya, Pak? evaluasi. Ya, UTS tugasnya apa apa? kan? Nggak ada tugas, kalian tugas bukan tugas sih, mengerjakan soal Oh, langsung berarti apa ya? langsung pakai form saya biasanya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Buat baru produknya. Ada yang lain? Dua pertemuan lagi ya? Satu pertemuan lagi baru. Kalau tidak ada, kita cukupkan. Berdoa dulu. Semuanya berdoa. Mulai. Selesai. Kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata-kata. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Oke, kita off ya. Siap.